Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya atas nama Putri Wulandari, kelas 5 PAIC non-reguler Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan menyampaikan beberapa poin terkait pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Gunanya video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari administrasi dan supervisi, yaitu administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan ini ada beberapa poin lagi, yaitu administrasi pendidikan suatu alternatif. Meliputi ruang lingkup di dalamnya, yaitu landasan pemikiran. Jadi pemikiran dilandasi oleh keyakinan dahulu bahwa seperti misal bahwa manusia lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat upaya dapat berbuat dan bekerja, cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Maka administrasi pendidikannya itu pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas pada proses suasana atau efisiensi. Nah, keberhasilan kriteria itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan, minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dalam kebudayaan yang berlaku sebagai alat komunikasi. Perilaku manusia berorganisasi dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan sumber daya, yaitu yang meliputi manusia, program pendidikan atau pembinaan sumber belajar, dan fasilitas. Adapun proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu yang tertentu. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus dikreasikan atau diciptakan yang baru, supaya terjadi komunikasi timbal balik antara administrator dengan yang diadministrasi atau yang dikelola. Adapun model-model administrasi pendidikan, yaitu pengembangan sistem. Maksudnya, pengembangan sistem ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa sistem kehidupan ini secara empirik dan dikonseptualisasikan dengan berusaha menemukan ciri-ciri berbagai disiplin. Maka jelas bahwa teori sistem umum ini lebih berkenaan dengan tingkat konseptual daripada pembentukan model yang ditujukan untuk mengembangkan suatu konstruksi teori yang menggambarkan hubungan-hubungan yang general dalam dunia nyata. Dan yang kedua, munculnya pendekatan sistem. Dengan ditemukannya teori sistem umum yang telah saya jelaskan tadi, maka dengan karakteristik yang telah dikemukakan memungkinkan berkembangnya suatu cara berpikir sistem yang pada akhirnya menyebabkan adanya suatu pendekatan yang disebut pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dilandasi oleh konsep-konsep sistem digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Maka pendekatan sistem sebagai suatu metode atau teknik analisis secara lebih khusus disebut analisis sistem, yang berfungsi dalam hal memecahkan masalah atau pembuatan keputusan. B, yaitu konsep dasar. Yang B, konsep dasar sistem. Dalam sistem ini terdapat beberapa aspek yang dikandung oleh makna sistem itu sendiri, yaitu sebagaimana yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Bagian-bagian yang saling hubung itu dapat bekerja sama atau berfungsi baik secara independen maupun secara bersama-sama. Berfungsinya bagian-bagian tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan umum dari suatu keseluruhan. Suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling hubung tersebut berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Adapun beberapa pokok mengenai apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri, yaitu suatu sistem bergerak
ke arah tujuan yang tertentu. Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian atau subsistem, adanya kesatuan berbagai bagian atau unsur yang saling kait, terbuka untuk berhubungan dengan lingkungannya, dan adanya sejumlah aktivitas yang dilaksanakan. Adapun karakter sistem itu sendiri yaitu berlandaskan anggapan bahwa pada dasarnya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Maka dalam mengemukakan karakteristik sistem dalam uraian ini berarti karakteristik suatu sistem yang terbuka. Karakteristik tersebut dijelaskan bahwa meliputi pemasukan energi, transformasi bahan-bahan atau energi, hasil sistem sebagai lingkaran peristiwa-peristiwa, entropi negatif, input informasi, umpan baik, negatif, dan proses pengkodean, steady state dan home state yang dinamik, efisiensi, ekuifinalitas. Maka dapat diklarifikasikan sistem bahwa mengklarifikasikan jenis-jenis sistem menurut kriteria yang telah digunakan. Klarifikasi menurut terjadinya sistem. Adanya atau terjadinya sistem yang dapat dibedakan bahwa sistem-sistem alamiah atau natural, sistem-sistem bantuan sistem. Klarifikasi menurut tingkat predictability bahwa sistem-sistem yang probabilistik dan sistem-sistem deterministik. Selanjutnya yaitu C. Kibernetika dalam mendekatkan sistem. Maksudnya menggambarkan aspek-aspek kebijaksanaan dalam seni memerintah. Seperti yang telah dikemukakan oleh Winardi, bahwa kibernetika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kelakuan sistem-sistem dinamis yang dikendalikan melalui pengalihan keterangan-keterangan. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kibernetika adalah ilmu yang menggunakan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari kelakuan-kelakuan sistem dalam hubungannya dengan mekanisme pengendalian informasi. Adapun cabang-cabang kibernetika yaitu mengkaji kibernetika tersebut. Yang D yaitu model, pengukuran, dan metodologi sistem di dalamnya berupa model-model dalam pendekatan sistem. Adapun pengertian model itu sendiri, bahwasanya model ialah menggambarkan suatu abstraksi realitas, terutama mengenai bagaimana adanya hendaknya dan seharusnya sesuatu itu digambarkan tersebut. Model dirancang untuk menjelaskan aspek-aspek suatu persoalan atau ruang lingkup persoalan serta hubungan-hubungan yang penting. Sehingga dapat disimpulkan mengenai apa yang dimaksud model itu sendiri, bahwa model adalah sebagai abstrak realitas. Model dapat menggambarkan apa yang ada, apa yang akan ada, dan apa yang seharusnya ada. Model dapat menyatakan hubungan-hubungan, dan model dapat memperjelas ruang lingkup persoalan serta aspek-aspeknya. Adapun jenis-jenis model dapat diklarifikasikan sebagai berbagai 5 golongan atau 5 cara. Yaitu yang pertama berdasarkan fungsi, yang di dalamnya meliputi deskriptif, prediktif, dan normatif. Adapun berdasarkan struktur, yaitu di dalamnya berupa ikonis, analog, dan simbolik. Jika diklarifikasikan dalam berdasarkan waktu, maka jenis model itu berupa statistik dan model statistik. Jika diklarifikasikan dalam bentuk ketidakpastian, maka di dalamnya meliputi deterministik, probabilistik, dan permainan. Dan yang terakhir yaitu klarifikasikan melalui berdasarkan sifat umum, yaitu ada umum dan khusus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari awal penjelasan sampai akhir banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugas yang akan selanjutnya, saya akan mencoba memperbaiki lagi. Akhirnya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.